oleh PLT Sekretaris DPRD Kota Makassar. Yang kelima, penandatanganan nota kesepakatan rancangan perubahan 2 dan rancangan perubahan PKS APBD tahun anggaran 2025 oleh Wali Kota dan pimpinan DPRD dan penandatanganan keputusan DPRD Kota Makassar oleh Ketua DPRD dilanjutkan penyerahan nota kesepakatan kepada keputusan DPRD oleh Ketua DPRD kepada Wali Kota Makassar. Yang terakhir adalah penutup. Berikut atas hasil pembahasan terhadap rancangan perubahan kuat dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu, saya persilakan juru bicara Badan Anggaran yang terhormat Saudaraku Haji Ray Surya Arsyad SIP. Pada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Makassar atas hasil pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan para anggota DPRD Kota Makassar yang kami hormati, Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar yang kami hormati, anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Makassar, yang staf ahli PLT, Sekretaris Dewan, Inspektur, para kepala badan, para kepala dinas, kepala satuan polisi Pamung Praja, para direksi BUMD, kepala kantor, para kepala bagian dan para camat yang kami hormati, para undangan dan rekan-rekan pers yang kami muliakan. Dengan mempersembahkan hormat kepada sidang dewan yang terhormat, saya mengajak kita semua untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena anugerah dan perkenannya, kita dapat menghadiri rapat paripurna ini dengan penandatanganan nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar tentang yang pertama, anggaran rancangan perubahan kebijakan umum anggaran KUA pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Yang kedua, rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara PPAS APBD tahun anggaran 2025. Untuk itu, perkenankan kami terlebih dahulu untuk menyampaikan terima kasih kepada pimpinan sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan laporan ini. Terima kasih pula kepada Bapak Wali Kota Makassar serta Sekretaris Daerah dan tim anggaran pemerintah daerah yang telah menyampaikan ke DPRD tentang rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2025 telah dibahas bersama sehingga dapat disempurnakan.
Sekretaris Dewan serta jajaran yang telah mengatur semua yang diperlukan sehingga Badan Anggaran DPRD Kota Makassar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Sidang Dewan yang terhormat, sebagaimana yang diketahui bahwa pada tanggal 31 Juli 2025, Wali Kota Makassar menyampaikan surat ke DPRD Kota Makassar beserta lampiran sesuai dengan nomor suratnya nomor 900.1-BPKAD-angka-8-2025 perihal penyampaian rancangan perubahan KUA, rancangan perubahan PPAS tahun anggaran 2025. Di dalam rancangan perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 memuat kebijakan di bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 tahun. Sedangkan rancangan perubahan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025 adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada pengangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan renovasi belanja yang difokuskan pada pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, merupakan implementasi dari prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran ini. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 169 sampai 172. Sidang Dewan yang terhormat, dalam pelaksanaan pembahasan rancangan perubahan kebijakan umum APBD dan rancangan perubahan PPAS APBD 2025 oleh Badan Anggaran ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 19, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, Peraturan DPRD Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2018. Selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa pembahasan rancangan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2025 ini dilakukan secara komprehensif antara Badan Anggaran dengan TPAD Kota Makassar yang hasilnya akan dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara Wali Kota Makassar yang bertindak atas nama pemerintah daerah Kota Makassar dengan pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama DPRD Kota Makassar. Hadirin rapat paripurna yang kami hormati, dengan telah dilakukan koreksi dan penyempurnaan maka dapat disimpulkan bahwa rancangan perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 dan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2025 telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi daerah, hasil reses DPRD, hasil musrembang, dan aspirasi masyarakat yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Didasari kesimpulan tersebut bahwa Badan Anggaran DPRD Kota Makassar mengusulkan kepada rapat Dewan yang terhormat ini agar nota rancangan perubahan kebijakan umum APBD tahun anggaran 2025 untuk disepakati menjadi nota kesepakatan antara pimpinan DPRD yang bertindak selaku mewakili anggota DPRD dan atas nama DPRD Kota Makassar dengan Wali Kota Makassar yang bertindak atas nama pemerintah daerah Kota Makassar. Sebelum kami akhiri laporan ini, ada beberapa rancangan yang terkait dengan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2025 untuk menjadi perhatian dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Makassar, yaitu dari untuk Satuan Polisi Pamung Praja Kota Makassar untuk menambahkan anggaran koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Poin kedua, penambahan anggaran untuk pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dan cegah dini termasuk pembinaan dan penyuluhan pelaksanaan patroli, pengamanan dan pengawalan. Penambahan anggaran juga penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan wali kota serta pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan peraturan daerah. Dan penambahan anggaran penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor termasuk penambahan personil 200 orang. Untuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar menambahkan untuk penambahan anggaran analitik kamera dan appliance dan licensing platform, pekerjaan dan instalasi dan konfigurasi termasuk training of trainers. Untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar, yaitu pengadaan server siap untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem.
serta pelatihan peningkatan kapasitas operator SIAK atau siap pengadaan lisensi server dan video wall. Untuk Dinas Kearsipan Kota Makassar, pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi pengadaan peralatan dan mesin lainnya, program pengolahan arsip dan sebagainya. Untuk OPD SKPD di Kecamatan Kota Makassar, masukannya yaitu perbaikan dan pemeliharaan armada mobil sampah dan kuda untuk kelancaran pengambilan sampah di Kota Makassar. Untuk Dinas Pertahanan Kota Makassar menambahkan anggaran program penunjang urusan pemerintah daerah Kota Makassar yaitu penambahan anggaran program penyelesaian sengketa tanah garapan termasuk penambahan anggaran program penata gunaan tanah. Meminta kepada UPD Mitra Komisi A DPRD Kota Makassar agar dalam membelanjakan APBD taat asas, tidak melanggar hukum dan memegang teguh prinsip keuangan yakni akuntabilitas dan jujur. Untuk Dinas Ketahanan Pangan, sesuai dengan hasil rapat konsultasi dan berdasarkan Akta Presiden Prabowo Subianto yang menjadi program nasional tentang ketahanan pangan dan menjadi program Wali Kota Makassar, maka Badan Anggaran merekomendasikan kepada tim TAPD Kota Makassar untuk menambahkan anggaran di Dinas Ketahanan Pangan. Untuk Dinas Koperasi dan UMKM, sesuai dengan hasil rapat konsultasi dan berdasarkan Akta Presiden menjadi program nasional tentang koperasi merah putih dan menjadi dorongan Wali Kota Makassar dan Badan Anggaran untuk merekomendasikan penambahan anggaran. Untuk Perumda Kota Makassar, merekomendasikan kepada seluruh Perumda melakukan upaya peningkatan PAD dan efisiensi SDM dan RPH dilakukan kaji ulang terhadap statusnya. Untuk Dinas Perikanan dan Pertanian, mempercepat proses keluarnya perwali tentang perlindungan lahan pertanian dan pangan, serta memperjelas status pengolahan TPI pelelangan ikan potere untuk bisa dikembalikan sebagai aset milik Kota Makassar. Untuk Badan Pengolahan Keuangan dan Aset Daerah, segera melakukan inventarisasi dan penanganan aset daerah. Untuk Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, merekomendasikan kepada Bapenda Kota Makassar untuk segera menginventarisir seluruh objek pajak yang potensial untuk memaksimalkan PAD. Untuk Dinas Perhubungan, untuk dilengkapi beberapa perlengkapan dasar seperti handicap dan beberapa perlengkapan kantor lainnya. Untuk bagian WLP memberikan saran untuk penambahan perjalanan dinas sebagai bentuk konsultasi terhadap setiap dinas yang ada. Untuk DLH memberikan kami masukan untuk segera diberikan anggaran untuk sosialisasi pengadaan PDG yang ada di setiap bangunan di Kota Makassar. Untuk Badan Riset Daerah, untuk Badan Riset dan Inovasi Daerah diberikan juga penambahan anggaran karena setiap inovasi yang akan dilakukan selalu berdasarkan data yang dikeluarkan oleh BRIDA Kota Makassar. Untuk Dinas Penataan Ruang Kota Makassar diberikan anggaran untuk sosialisasi PDG, ini sudah disampaikan. Untuk Dinas Kesehatan dan RSUD Kota Makassar, penganggaran untuk pelatihan service excellences, penganggaran untuk operasional bahan bakar untuk ambulans gratis, penganggaran peningkatan kapasitas layanan dan pengadaan genset untuk Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar. Untuk OPD di Kecamatan Kota Makassar, untuk Dinas Koperasi UMKM sesuai dengan hasil rapat konsultasi untuk Dinas Sosial Kota Makassar, penganggaran untuk kegiatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN tahun 2025. Untuk Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar, anggaran operasional kendaraan, pengembangan kapasitas, anggaran perencanaan renovasi kantor Badan Penanggulangan Bencana Kota Makassar, penambahan anggaran material dan family kit untuk pasca bencana. Untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar, penambahan anggaran untuk sosialisasi anti bullying di sekolah-sekolah untuk anak dan tenaga pendidik atau guru. Penambahan anggaran untuk makan minum dan peralatan tambahan untuk rumah singgah dan pengadaan papan shelter dan seragam shelter.
Untuk Dinas Pemberdayaan Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar, anggaran untuk kegiatan dahsyat dapur sehat atasi stunting berupa makanan sehat, program penunjang dan peralatan kantor. Untuk Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Makassar, pengadaan posko tambahan di Kecamatan Girikanaya dan Tamalan Rea, penambahan anggaran untuk kegiatan sosialisasi bahaya kebakaran. Untuk Dinas Kebudayaan Kota Makassar, perlunya perhatian di Hari Kebudayaan tingkat nasional dan Hari Jadi Kota Makassar. Hari Jadi Kebudayaan tingkat nasional telah dicanangkan oleh pemerintah pusat jatuh pada tanggal 17 Oktober 2025 sesuai dengan keputusan Menteri Kebudayaan tahun 2025 dan Hari Jadi Kota Makassar tanggal 9 November 2025. Untuk bagian kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kota Makassar, penatausahaan dan verifikasi pekerjaan keagamaan Kota Makassar, penatausahaan dan verifikasi bantuan hibah, rumah ibadah dan lembaga sosial keagamaan, penambahan anggaran untuk kegiatan musabaqah tilawatil Quran, penambahan anggaran untuk insentif honorarium pengelola dana hibah, perencanaan anggaran untuk ranperda LGBT. Untuk bagian pemberdayaan masyarakat Kota Makassar, insentif LPM harus melekat di kecamatan. Perubahan status BPM menjadi Dinas Pemberdayaan Masyarakat atau Badan Pemberdayaan Masyarakat. Untuk Dinas Pendidikan Kota Makassar, Building Assessment Regrouping Sekolah Dasar Negeri Kota Makassar khusus daerah yang blind spot, anggaran pelatihan untuk peningkatan kapasitas guru untuk siswa dan siswi yang berkebutuhan khusus. Untuk Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Makassar, pendampingan anggaran untuk kelanjutan proyek pembangunan Kareposi serta mempertimbangkan kembali nilai untuk dana hibah kepada KONI Kota Makassar mengingat range waktu yang sudah memasuki akhir tahun sehingga sebaiknya dilakukan perencanaan yang baik dan pembahasan anggaran yang baik dan dianggarkan anggaran pokok 2026. Pendampingan penganggaran untuk pengembangan pemuda dan kegiatan ekonomi mandiri di dalamnya memiliki beberapa kegiatan positif kepemudaan seperti kegiatan Jobs Festival, peningkatan kapasitas daya saing wirausaha muda. Untuk Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar, tambahan anggaran untuk peningkatan cakupan perlindungan pekerja tentang tahun 2025 serta pendampingan penganggaran kegiatan monet ke lapangan dan perusahaan yang akan dilakukan oleh LKS Tripati dan Dewan Pengupahan dan Perjalanan Dinas yang sudah dirasionalkan untuk dikembalikan. Sidang Dewan yang berbahagia, secara keseluruhan dokumen PPAS ini telah disusun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah mengintegrasikan unsur-unsur penting dari sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam penyusunan penetapan PPAS menunjukkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Namun, agar manfaat dari PPAS ini dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat, pemerintah perlu menjaga transparansi, pemantauan ketat, serta memastikan bahwa pelaksanaan anggaran sesuai dengan tujuan yang prioritas yang telah disepakati. Demikianlah penyampaian hasil pembahasan badan anggaran berkaitan dengan berbagai kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas serta menyangkut aspek penyelenggaraan pemerintah yang diharapkan untuk kesejahteraan masyarakat Kota Makassar. Ada pantunnya. Mari si parape riba patokong, malelu si pakaina pada ini pada elok si patuo si patokong. Jika hanyut saling mengaitkan, yang artinya jika hanyut saling mengaitkan, saling menolong, jika tumbang saling menegakkan, jika lupa mari saling mengingatkan. Seia sekata saling membantu dan saling memajukan. Hidup Indonesia Raya merdeka. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembaca laporan pandangan Banggar, Rais Wari Aksa, Koordinator Banggar Andi Suharmika SH.
Terima kasih disampaikan kepada saudara yang terhormat Haji Rai Suryadi Arsat SP, juru bicara Badan Anggaran. Makan malam minum tua, makan tua. Peserta rapat paripurna Dewan hadirin yang saya hormati. Setelah kita mendengar dan menyaksikan juru bicara Badan Anggaran, selanjutnya dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan perubahan KUA dan perubahan PPS APBD tahun anggaran 2025, maka sesuai ketentuan dalam pasal 143 ayat 2 huruf C tata tertib DPRD Kota Makassar, pimpinan rapat akan memintakan persetujuan dari anggota Dewan yang terhormat. Oleh karena itu, saya ingin bertanya kepada forum rapat paripurna Dewan yang terhormat ini, apakah rancangan keputusan DPRD tentang persetujuan perubahan KUA dan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2025 yang telah disampaikan kepada anggota Dewan yang terhormat diterima, disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Terima kasih atas persetujuan para anggota Dewan yang terhormat. Selanjutnya, pembacaan keputusan DPRD Kota Makassar. Untuk itu kepada PT Sekretaris DPRD disilakan. Salah definitif. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 19 garis miring DPRD garis miring 188.4 garis miring tahun 2025 tentang persetujuan rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 menjadi perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, menerima dan menyetujui rancangan perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 menjadi perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud di ketentuan ke-1 dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar tentang perubahan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan di Makassar pada tanggal 22 Agustus 2025. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman. Tembusan 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 tertinggal. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar nomor 20 garis miring DPRD garis miring 188.4 garis miring tahun 2025 tentang persetujuan rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025 menjadi perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, kesatu, menerima dan menyetujui rancangan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025 menjadi perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025. Kedua, persetujuan sebagaimana dimaksud di ketentuan ke-1 dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara pemerintah daerah Kota Makassar dengan DPRD Kota Makassar tentang perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun anggaran 2025. Ketiga, keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Makassar pada tanggal 22 Agustus 2025. Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman. Tembusan 1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar dan seterusnya sampai dengan nomor urut 8 tertinggal.
Terima kasih disampaikan kepada PLT Sekretaris DPRD Kota Makassar. Cara selanjutnya yaitu penandatanganan nota kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS APBD tahun anggaran 2025 oleh Wali Kota Makassar bersama pimpinan DPRD dan penandatanganan keputusan DPRD. Untuk terlaksananya acara ini, saya persilakan kepada Bapak Wali Kota Makassar bersama Wakil Ketua DPRD menuju tempat yang telah disediakan. Mohon hadirin berdiri. Kepada Wakil Ketua DPRD disilahkan kembali tempat semula. Selanjutnya, untuk sementara pimpinan rapat saya serahkan kepada saudaraku Andi Suarmika SH, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar. Pimpinan rapat saya terima. Selanjutnya saya persilakan saudaraku Ketua DPRD Kota Makassar untuk bertanda tangan dan dilanjutkan penyerahan nota kesepakatan dan keputusan DPRD kepada Wali Kota Makassar.
Kepada Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Makassar disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Pimpinan rapat saya serahkan kembali kepada Ketua Rapat. Pimpinan rapat saya terima kembali. Terima kasih kepada Saudara Tuan Iswar Mika Esa, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar yang telah membantu saya dalam memimpin rapat. Beserta rapat paripurna Dewan Hadirin yang saya hormati, dengan berakhirnya rangkaian acara rapat paripurna hari ini, perkenalkanlah saya atas nama pimpinan Dewan dan seluruh anggota DPRD Kota Makassar menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Makassar dan Ibu Wakil Wali Kota Makassar serta seluruh jajaran eksekutif, para unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kota Makassar dan hadirin yang dengan penuh perhatian dan kesungguhan telah mengikuti rapat paripurna hari ini dari awal sampai selesai. Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna DPRD Kota Makassar hari ini saya tutup dengan resmi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daging sapi nih. Ini orangnya satu. Bagi sekarang bagus. Aha, this one.